Menurut aku mereka cuman mencari support system, mencari sekedar semangat mungkin. Lah, padahal mah suka sama suka. Pura-pura jadi korban lagi. Lah, playing victim tuh. Halo Dir, kembali lagi bersama aku di Ceritanya Perempuan. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya Dir. Dir, aku baru baca berita nih, kalian pada tahu nggak? Dijelaskan bahwa pada periode Januari sampai Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima sebanyak 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ternyata angka ini melonjak 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sempitnya ruang untuk perempuan. Kalian kebayang nggak sih dengan kita lihat banyaknya fenomena seperti sekarang ini, di mana banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Dan sayangnya hal itu terjadi bukan hanya karena di luar lingkungan korban, namun hal itu terjadi bahkan di tempat yang harusnya itu menjadi tempat teraman bagi korban. Di mana? Ya, di rumah korban. Menurut aku nih ya, rumah itu harusnya adalah tempat kita pulang. Di situ kita merasa aman dan kita merasa terlindungi. Tapi mirisnya sekarang itu kasus kekerasan seksual itu terjadi di rumah korban tersendiri. Misalnya banyak sekarang kita lihat kasus kekerasan seksual yang terjadi diakibatkan oleh orang tua korban. Ya, ayah korban, kakek korban, entah itu paman korban maupun abang korban itu. Kebayang nggak gimana rasanya jadi perempuan yang merasa selalu nggak aman, entah itu di luar rumah maupun di dalam rumah. Makanya aku merasa miris sih kadang di satu sisi menjadi perempuan, tapi bukan hanya perempuan ya, memang juga pria juga ada yang mengalami kekerasan seksual. Namun di data ini menunjukkan bahwa tingkat kekerasan seksual itu terjadi lebih kebanyakan itu hampir sebagian besar terjadi pada perempuan. Kalian pernah nggak lihat kasus-kasus saat ini di mana beberapa perempuan itu mencoba lebih speak up tentang masalah yang dialami oleh mereka, entah itu kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Aku sering nih coba scroll Twitter kan banyak tuh beberapa orang yang mencoba spill kisahnya yang pernah dilecehkan. Menurut aku mereka cuman mencari support system, mencari sekedar semangat mungkin ya dari kita yang membaca kasus-kasus mereka di media sosial. Mungkin aja kebayang nggak gimana rasanya kalian itu jadi korban pelecehan dan kalian nggak ada tempat cerita. Mungkin mereka udah nggak punya orang tua, nggak punya sahabat terdekat di mana mereka bisa cerita masalah yang mereka alami. Tapi sayangnya di saat mereka mencari dukungan, bukannya didukung, mereka malah semakin direndahkan. Kalian pernah dengar nggak kalimat-kalimat yang sering digembor-gemborkan oleh netizen Twitter? Contohnya nih ya, lah padahal mah suka sama suka, pura-pura jadi korban lagi, lah playing victim tuh, padahal waktu di-tweetin juga senang kan. Kebayang nggak sih betapa mirisnya kamu ketika kamu mengalami kekerasan tapi bukannya malah didukung, dikasih semangat, tapi kamu malah makin dikata-katain, kamu dianggap hal itu bahwa pelecehan itu sesuatu yang menyenangkan bagi kamu, itu adalah hal yang kamu sukai. Gimana ya rasanya? Nggak kebayang. Sebelumnya kalian pernah nggak sih mendengar curhatan, entah itu dari kerabat kalian maupun itu dari teman dekat kalian, dimana mereka bercerita tentang pengalaman mereka terkait pelecehan atau kekerasan seksual. Kalian bingung nggak kira-kira aku harus bereaksi gimana nih ya gitu. Aku pernah sih mendapat cerita dari kerabat terdekat aku mengenai kasus pelecehan seksual ini. Awalnya waktu itu aku masih tabu nih, aku masih bingung tentang apa yang dia rasakan, karena aku kan masih
belum pernah dengar ya, sih belum pernah mendengarkan cerita itu. Ternyata setelah aku dengar ceritanya, aku jadinya malah aku yang ngeblank, aku bingung. Wah, kira-kira aku harus bersikap seperti apa ya? Aku takut, aku salah ambil sikap dalam respon dia. Jadinya aku cuman diem aja dengar. Nah, jadi beberapa waktu terakhir ini aku coba research tentang hal apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ada beberapa nih tips sederhana dari aku yang mungkin bisa kalian lakukan ketika kalian mendengar cerita atau mendapat curhatan dari korban pelecehan seksual ini. Pertama, coba dengarkan mereka secara empati dan aktif. Nah, maksudnya gimana ya? Sebagai pendengar, mendengar mereka seutuhnya, dimana pusatkan pikiran dan hati kalian tentang pengalaman yang telah dia lalui. Jangan kalian menyela cerita mereka. Coba dengarkan cerita mereka dari awal hingga selesai, dan kalian bisa memberikan beberapa kalimat dukungan kepada mereka. Kamu hebat, kamu pasti berat udah melalui semua ini. Hal ini pasti nggak mudah buat kamu, tapi kamu tuh hebat, kamu udah melaluinya. Bahkan kamu bisa bercerita sesantai ini dengan aku. Mungkin kalian bisa rangkul mereka atau peluk mereka. Setelah kalian mendengar cerita mereka, kalian coba observasi, ngamati tingkah laku mereka, gerak-gerik mereka. Apakah kira-kira dia sudah terlihat nyaman ketika cerita itu, atau mereka lebih condong menangis. Ketika mereka bercerita, mereka terasa berat gitu, mungkin suaranya lebih gemetar, atau mereka lebih banyak menangis. Mungkin bisa kita simpulkan ternyata masalah ini masih sangat membekas di hati mereka. Jadi menurut aku coba lebih baik kalian sarankan untuk dia pergi kepada ahli yang bisa mengatasi itu, yaitu salah satunya dia bisa menghubungi psikolog maupun psikiater. Karena menurut aku hal itu harus segera ditindaklanjuti, karena gimana ya, pelecehan seksual ini tentu hal yang pengalaman yang gak menyenangkan, pengalaman yang menakutkan bagi seseorang tentunya. Jadi mungkin sekarang gak terlihat ya dampak apa-apa, tapi kita nggak tahu bagaimana ke depannya, atas tahun kemudian, 2 tahun kemudian, apa yang akan terjadi di korban tersebut. Karena aku udah juga pernah nih dengar kasus-kasus sekarang. Misalnya coba baca cerita-cerita orang, kisah orang, entah itu YouTube maupun di Twitter. Banyak bercerita bahwa mereka itu udah anti pernikahan, dimana mereka memutuskan untuk gak menikah. Dan beberapa latar belakang yang menyebabkan mereka gak menikah itu apa? Ya, salah satunya itu trauma di masa lalu. Ternyata mereka itu merupakan salah satu korban kekerasan seksual yang diakibatkan oleh keluarga terdekatnya, misalnya ayah mereka. Jadi mereka menganggap bahwa gak ada yang bisa aku percaya lagi di dunia ini. Bahkan orang terdekat aku aja gak menghargai aku, mereka melecehkan aku. Jadi kemungkinan lelaki di luar sana juga sama aja, mereka bahkan gak menghargai aku. Jadi mereka ibarat udah ada trust issue nih antar lawan jenis. Jadi mereka memutuskan untuk gak mau menikah karena mereka menganggap semua lelaki sama saja. Mereka suka melecehkan dan gak menghargai perempuan. Jadi coba memberi saran kepada mereka untuk konsultasi kepada psikolog maupun psikiater agar mereka mendapatkan penanganan yang benar. Tapi di satu sisi kita ini kan cuma pendengar ya. Setelah kita memberi saran, keputusan itu kembali lagi di tangan mereka. Mereka yang memutuskan apa yang mereka inginkan. Jadi mungkin ada beberapa orang belum siap nih untuk berkunjung ke psikolog, atau mereka masih ingin cuma bercerita kepada orang terdekat saja. Nah, itu nggak masalah, kalian jangan memaksa korban. Berikan waktu sejenak untuk mereka berpikir dan memutuskan apa yang harus mereka lakukan. Coba memberikan rasa kepercayaan kepada mereka bahwa mereka berharga. Coba katakan, gak apa-apa, itu semua di luar kendali kamu. Gak ada kok manusia di dunia ini yang mau dijahatin, yang mau dilecehkan, itu gak ada. Itu semua di luar kehendak dan kendali kamu.
Jadi kamu harus percaya bahwa kamu itu tetap berharga. Jangan pernah merasa rendah diri. Kamu itu tetap berharga kok. Dan jangan pernah menganggap bahwa semua orang itu sama. Karena satu orang yang melakukan tindakan itu bukan berarti semua orang akan melakukan tindakan itu kan. Oke, jadi untuk kita semua tetap coba berusaha berpikir positif, dan pelan-pelan kita bisa belajar dengan berdamai dengan masa lalu kita. Oke dia, jadi segitu aja ya sharing-sharingnya hari ini. Semoga lain waktu aku bisa sharing lagi ya bersama kalian. Semangat dir!